Baik, saya buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama malah kita memanjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan taufik dan hidayahnya lah kita dapat menikmati indahnya iman dan indahnya nikmatnya Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Iksan, kerapnya dipanggil Rayhan, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan membuatnya video ini, saya akan menuntaskan tugas UTS di mata kuliah filsafat, yang dimana ketika saya sudah membuat video, saya sudah terlepas daripada tanggung jawab. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama adalah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu berpikir. Coba jelaskan. Nah, kalau semua manusia berpikir, tetapi berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi, mendalam, sistematis, kritis, dan radikal. Perbedaannya, berpikiran biasa itu terjadi secara spontan dan otomatis, fokus pada kebutuhan praktis sehari-hari, dan tidak selalu mempertanyakan alasan terdalam. Contohnya seperti seseorang memikirkan yang dimakan hari ini, itu berpikir, bukan berfilsafat. Sementara jika berfilsafat adalah menggali sebab mendalam mengapa sesuatu terjadi, bersifat reflektif, kritis, logis, dan menyeluruh. Contohnya itu seperti hidup memiliki tujuan, apa hakikat daripada kebenaran. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua adalah angan-angan melahirkan filsafat. Mohon maaf, saya ada kesalahan dalam membaca soal, yaitu adalah dua, angan-angan melahirkan filsafat, proses dalam berfilsafat. Pada awal sejarah manusia, angan-angan, dongeng, dan tahayul menjadi cara untuk menjelaskan realitas yang belum dipahami. Dongeng dan tahayul melahirkan ilmu pengetahuan. Pada masa awal, manusia belum memiliki metode ilmiah. Mereka membuat cerita mitos sebagai penjelasan dunia, seperti dewa hujan, dewa petir, dan dewa lautan. Meskipun tidak ilmiah, mitos memicu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu berkembang menjadi upaya mencari penjelasan yang lebih rasional, atau yang kita sebut dengan lahirlah filsafat ini. Dan dari filsafat itu sendiri berkembang metode ilmiah, lahirlah ilmu pengetahuan. Misalnya manusia bertanya mengapa petir terjadi. Dulu dijawab bahwa Zeus itu marah, namun pertanyaan yang berulang melahirkan kajian yang rasional. Nah, itu melahirkan ilmu fisika. Kita memasuki yang ke B adalah keindahan alam semesta, menimbulkan keingintahuan. Melihat langit malam, bintang, dan teratur gerhana bulan dan matahari membuat manusia bertanya, mengapa bumi berputar, bagaimana alam ini ada, apa yang mengatur kosmos. Pertanyaan tersebut adalah awal filsafat, lalu berkembang menjadi filsafat kosmologi, astronomi, ilmu fisika, dan ilmu matematika. Dan kita memasuki daripada pertanyaan ketiga, yaitu perubahan konsep berpikir dalam filsafat. Kita memasuki pembahasan A. Perioditas Yunani kuno, masa prasokratik 600 sampai 450 sebelum Masehi, fokus pada kosmos, asal mula alam. Tokoh penting: Thales,
air sebagai prinsip dari alam. Dan kita masuki yang kedua adalah masa Sofis 450 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Fokus pada manusia dan relativisme. Salah satu tokohnya adalah Protagoras. Manusia adalah hukum daripada sesuatu. Dan kita masuki yang tiga, yaitu masa Sokrates, Plato, Aristoteles. Berkembang dari 400 sampai 300 sebelum Masehi. Ini adalah puncak kejayaan daripada filsafat Yunani. Sokrates mengenalkan dialog etika, yaitu adalah kenalilah dirimu. Sedangkan Plato itu mengatakan bahwa dunia ide dan politik ideal. Kita pada memasuki yang keempat, yaitu masa Helenistik. Berkembang dari tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi sampai dengan 200 Masehi. Fokus pada kebanggaan dan ketenangan batin. Aliran Stoicisme, Epikureanisme, dan Skeptilisme. Masuki pada pembahasan B, itu adalah filosof besar Islam. Ada salah satunya adalah Al-Kindi, bapak filsafat Islam, menggabungkan filsafat Yunani dan pemikiran Islam. Yang kedua adalah ahli logika politik, yaitu adalah Al-Farabi, konsep Madinah, Fadilah, negara utama. Yang ketiga ada Ibnu Sina, Avicenne, ahli metafisika dan kedokteran, teori emanasi, buku Al-Qanon fi Al-Tib. Kita masuki pada pembahasan berikutnya, itu C, pentingnya ilmu menurut Al-Quran. Al-Quran sangat penting, mengagungkan ilmu ayat-ayat penting. Salah satunya adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, perintah membaca. Quran surah Al-Mujaddah ayat 10, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Quran surah Az-Zumar ayat 9, adakah orang berilmu dengan yang tidak apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Intinya adalah menuju ke ketakwaan. Ilmu wajib dipelajari. Akal manusia adalah anugerah untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita masuk ke pembahasan D, yaitu konsep sekularisme Barat versus filsafat Islam. Baik, kita memasuki pada sekularisme Barat. Memisahkan agama dari kehidupan publik. Pengetahuan hanya dari akal dan pengalaman. Agama dianggap hal pribadi, tidak memengaruhi negara atau ilmu. Sedangkan filsafat Islam menyatukan akal, wahyu, dan pengalaman. Ilmu menjadi ibadah, agama adalah sumber etika dan tujuan hidup, tidak memisahkan Tuhan dari alam dan kehidupan. Jadi perbedaan terbesar adalah hubungan agama dengan akal. Kita masuki pertanyaan keempat, penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Filsafat ditinjau dari objek kajian, dibagi menjadi A, objek material, B, objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah sesuatu yang dikaji, segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, atau kita sebut dengan realitas. Sedangkan objek formal adalah bagaimana cara mengkajinya, dengan pertanyaan mendalam, radikal, menyeluruh, dan sistematis. Cabang-cabang filsafat pembagian berdasarkan objek: 1. Metafisika, 2. Epistemologi, 3. Logika, 4. Etika, 5. Estetika, 6. Filsafat manusia, 7. Filsafat politik. 5. Peran filsafat dalam bentuk kerangka berpikir. Berfilsafat memberikan pola pikir yang 1. Kritis, 2. Sistematis, 3. Logis, 4. Rasional, 5. Bijaksana dan mempertimbangkan
akibat suatu tindakan. Filsafat membantu seseorang memahami alasan sebelum bertindak, menentukan nilai yang benar, mengambil keputusan yang tepat, melihat masalah secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya adalah filsafat membentuk kerangka berpikir matang sehingga tindakan seseorang memiliki dasar yang kuat, rasional, dan bertanggung jawab. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.